Saya harap saudara yang selama 4 hari berturut-turut dari Senin sampai Kamis yang lalu hadir dalam kita belajar bersama-sama, saudara bagikan kepada saudara yang gak sempat hadir karena bekerja itu kan hari kerja Senin sampai Jumat, apalagi setelah tahun baru Imlek pada sibuk semuanya. Nah, saya betul-betul merasakan bahwa Tuhan sedang berurusan dengan gereja saudara. Katakan amin. Tuhan sedang berurusan dengan gereja di Cungli ini. Bukan kebetulan, ya. Ini sungguh-sungguh satu hal yang sangat luar biasa. Mungkin selama ini saudara sedang mencari arah, mau dibawa kemana kehidupan gereja ini. Buat saya, ini gereja yang unik. Saya sudah melayani cukup banyak, ya, di negara mana saja yang saya pernah kunjungi bersama istri saya, ke Indonesia, di beberapa provinsi, saya melihat itu juga. Tapi di Cungli ini sungguh-sungguh unik, ya. Tidak didirikan oleh seorang atau 2 orang, tidak diinginkan oleh siapapun juga. Jadi lahirnya gereja ini tuh otomatis memang Tuhan yang mau, ya. Yang para pendiri yang 9 tahun yang lalu, ini tahun ke-10, saudara renungkan itu baik-baik. Nah, saya percaya minggu ini adalah satu istilahnya titik balik. Roh Kudus sedang mengarahkan saudara ke sebuah tujuan yang saudara sendiri belum pernah tahu. Tapi selama ini saudara itu mencari mau dibawa kemana kita ini. Nah, karena itu bagi saudara yang sedang bertanya-tanya, sedang mencari arah gereja ini mau kemana, maka dalam minggu yang baru kita lewati ini sebetulnya Roh Kudus sudah menunjukkan kepada saudara. Maka itu firman Tuhan yang kita dengar selama 4 hari itu, saudara renungkan lagi, olah lagi dalam pimpinan Roh Kudus. Saya heran, saya nggak tahu kalau Senin sampai Kamis itu ada acara. Kan saudara tahu saya tiba hari Minggu tanggal 17 Februari yang lalu, langsung dari Amerika saya bersiswa ke sini. Nah, setelah saya duduk di kebaktian, Minggu pagi tiba, dijemput oleh saudara Jack. Lalu saya lihat di warta saudara, ada kebaktian mulai besok Senin sampai Kamis. Saya nggak tahu juga. Nah, tiba-tiba Roh Kudus berkata kepada saya, padahal saya belum tanya. Kamu jangan tanya aku tema apa yang akan kamu sampaikan. Terus saya bingung lah, kalau saya nggak tanya Tuhan, tanya siapa? Karena itu kan firman Tuhan. Roh Kudus beri jawaban yang sangat indah. Tanya mereka. Saya bingung, mereka siapa yang hadir mulai besok? Oh, baik kalau begitu. Saudara, bagi beberapa saudara yang baru kenal saya, 2 kali saya datang ke Taiwan ini. Yang pertama dengan istri saya, dengan Wawan, dengan timnya. Yang sekarang saya sendiri tiba, lalu anak saya nyusul 2. Pasti saudara akan melihat bagaimana cara saya mengajar. Saya tidak pernah mempersiapkan khotbah, saya harus khotbah ini, tema ini tuh tidak ada. Tiap kali saya disuruh melayani atau mengajar, saya selalu tanya pada Bapa di surga, apa yang perlu disampaikan. Jadi dari diri saya sendiri saya nggak pernah punya bahan. Saya selalu minta dia. Nah, hari Senin tiba-tiba saudara Tintin yang digerakkan untuk bicara tentang apa itu Kristen yang dewasa, bukan yang anak-anak. Nah, saya gak ada persiapan, tapi Roh Kudus bekerja luar biasa. Saya sendiri heran. Wih, kok bisa seperti ini? Ya udah, Selasa sama Roh Kudus bilang, kamu jangan tanya aku temanya apa, tanya mereka. Saya tanya lagi, Tato Budi yang jawab. Belajar apa bedanya ketaatan dan penundukan diri? Karena seringkali banyak hamba-hamba Tuhan yang menekankan ketaatan, penundukan diri itu bukan kepada Tuhan Yesus, tapi kepada dirinya, si pemimpin itu sendiri. Dan seringkali kita diancam, awas, jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Wih, keren betul kalau pakai ayat itu. Seolah-olah hamba Tuhan itu nggak pernah bisa salah. Jangan, itu salah. Bahkan ada banyak hamba Tuhan yang berani berkata begini, tidak boleh ada yang negur saya kecuali Tuhan. Wah, keren betul. Pernah dengar seperti itu? Jadi yang dari bawah tidak berusul apa-apa, Tuhan akan bicara kepada saya. Itu bahaya. Itu namanya kaisar, saudara.
Betul, itu namanya kaisar. Hari Jumat sore bersama Niko, ya kok Niko nggak kelihatan ya, sama Cici belum datang. Mana itu orang? Bersama Budi kami berlima diajak ke Dr. Sun Yat-sen Memorial. Nah saya itu sudah lama ingin tahu gedung itu. Ya, karena saya belajar lama tentang Dr. Sun Yat-sen. Ini orang hebat. Saudara bayangkan 2000 tahun lebih. Nggak main-main. Nah jadi saya sudah lama belajar tentang Dr. Sun Yat-sen. Karena apa saya kagum pada orang ini? Saudara 2000 tahun lebih. Bukan waktu yang singkat. Tiongkok itu dibawa kekaisaran. Dan tidak semua kaisar Tiongkok itu baik. Betul nggak? Oh kita dengar sejarah, ngeri. Kejam sekali mereka. Ada beberapa kaisar yang bunuh anaknya sendiri karena takut disaingi. Nah siapa yang bisa membayangkan bahwa suatu hari sistem kekaisaran yang begitu kejam, diktator maunya sendiri, apalagi beberapa kaisar berkata aku ini keturunan dewa, kan begitu bukan? Tiba-tiba bisa runtuh hanya oleh seorang namanya Sun Yat-sen. Nah saudara yang tinggal di Taiwan harus belajar tentang dia. Bayangkan 2000 tahun, nggak main-main. Runtuh hanya seorang yang namanya Sun Yat-sen. Umur 14 tahun, pertama kali dia kenal tentang kekristenan dan Tuhan Yesus. Umur 14 tahun. Waktu mamanya membawa dia ke Honolulu. Mamanya Dr. Sun ini orang yang sangat-sangat ingin anaknya maju. Jadi mama ini punya pengaruh. Nah waktu dia umur 14 tahun dibawa ke Honolulu, di situ dia menemukan, bertemu dengan dua hal yang dia nggak pernah tahu. Satu, kekristenan. Dua, peradaban barat yang begitu maju. Bayangkan umur 14 tahun. Kalau ada anak sekarang umur 14 tahun hobinya pasti PlayStation. Betul nggak? Main iPad. Tapi Dr. Sun yang masih umur 14 tahun, dia pulang kembali ke Tiongkok, ada sesuatu di pikirannya. Berarti nggak betul begitu kaisar-kaisar ini. Salah. Nah dari situ dia mulai terus menyiapkan diri tanpa dia tahu. Nah sejarah itu hebat. Runtuhlah kekaisaran itu. Maka Dr. Sun Yat-sen diangkat sebagai disebut Bapak Revolusi Tiongkok karena merombak. Nah saya percaya bahwa saudara dalam tahun yang ke-10 ini, tahun 10 ya ini? Tahun ke-9, bukan tahun 10. Tahun 9-nya kapan? Kapan kalau dia? Tahun ini. Iya, tahun ini, tahun ke-9 baik. Tahun ke-9 ini Roh Kudus sedang mengarahkan saudara untuk menemukan hal yang baru. Mau dibawa kemana? Nah itu hari Selasa, belajar apartnya ketaatan dan pendudukan diri. Ternyata banyak pemimpin gereja tidak beda seperti kaisar-kaisar Tiongkok zaman dulu. Yang merasa kalau bukan Tuhan yang negur aku, jangan kamu negur aku. Wih, ngeri sekali. Hari Rabu kita belajar lagi, Roh Kudus bicara yang sama lagi. Tanya kepada saudara, Edi yang jawab. Belajar soal persembahan. Edi minta, ayo kita belajar soal persembahan. Nah, bagi yang tidak datang, saudara bisa minta rekamannya ke Budi atau ke siapa. Belajar, apa itu persembahan? Kenapa? Saya percaya semua yang hadir hari itu mulai sadar, maaf, bahwa selama ini gereja, khususnya para gembala, para pendeta salah mengajar jemaat tentang persembahan. Itu bukan untuk Tuhan dan bukan untuk si pendeta. Tapi dari hari Rabu kita belajar soal persembahan itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum tahu Yesus. Jadi Alkitab itu mengajar memberi persembahan itu bukan untuk pendetanya, bukan untuk Tuhan. Salah. Tuhan nggak butuh duit, dia yang punya duit kok. Betul tidak? Nah itu hari Rabu. Hari Kamis terakhir, Roh Kudus yang bicara sekarang, aku mau nyampaikan apa itu arti gereja, apa itu fungsi gereja itu hari Kamis. Maka lengkaplah itu. Nah itu sebabnya saudara, sekarang ini berikan kesempatan pada Roh Kudus untuk melanjutkan apa yang Tuhan mau kerjakan lewat saudara. Kok nggak ada yang ngamen? Ngerti maksud saya? Ulangi lagi. Maka itu mulai hari ini minta Roh Kudus memimpin saudara ke arah mana gereja ini akan dibawa.
Gereja ini, gereja di Chungli, tidak boleh meniru gereja Indonesia dimanapun juga. Karena Roh Kudus sedang punya rencana khusus buat saudara pribadi. Jadi tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga. Saya pun tidak berhak untuk mempengaruhi saudara. Harus Roh Kudus. Maka itu saya nggak tahu kapan, mungkin menjelang ulang tahun nanti. Kan sampai hari ini tidak pernah ada yang berani menyatakan diri. Sepertinya siapa gembala di gereja ini? Saya akan bacakan dulu kisah ini. 1 Samuel. Samuel adalah satu-satunya hamba Tuhan, pemimpin bangsa, imam dan nabi yang tidak pernah diurapi oleh siapapun juga. Aneh. Satu-satunya pemimpin, satu-satunya gembala, satu-satunya imam dan nabi di seluruh Alkitab yang tidak pernah dilantik, nggak pernah diurapi adalah Samuel. Kenapa? Karena yang melantik dan ngurapi sudah mati duluan. Ialah Imam Eli. Terus bangsa itu kacau, nggak punya pemimpin. Nah, inilah yang akan terjadi di Chungli. Katakan amin. Maka itu nanti saudara yang ditunjuk Tuhan, jangan pernah mengelak. Karena bukan saudara yang memilih, Tuhan yang memilih. Ayat 19, 1 Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar. Setelah tahun ke-9 ini hampir tiba, saudara dibuat makin besar. Amin. Dan Yahweh menyertai Samuel. Seperti Tuhan menyertai saudara juga selama 9 tahun ini. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Perhatikan, satu-satunya tanda bagaimana seorang itu dipilih, disertai dan diurapi Bapa di surga atau tidak adalah firman-Nya. Itu tidak dibiarkannya gugur. Setelah firman itu enggak dibiarkan gugur, jadi tetap nyata. Nanti saya akan uraikan apa artinya. Maka bagaimana? Ayo baca maka ayat 20. Ayo, maka taulah berapa orang? Seluruh Israel dari Dan sampai Berseba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Yahweh. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba. Peta Israel itu seperti peta Taiwan, yaitu membujur dari utara ke selatan. Dan itu paling utara, Berseba itu paling selatan. Kalau Indonesia sebut Sabang sampai Merauke. Nah, kota apa yang paling utara di Taiwan? Yang paling utara apa? Cilong. Paling selatan? Kaohsiung. Pintong. Oke, begitu. Jadi kalau Tuhan sedang berbicara tentang saudara di Chungli, maka Tuhan memilih 2-3 orang atau lebih, itu urusan Tuhan dari gereja Chungli ini, maka akan terjadi maka taulah dari Cilong sampai ke, ya begitu, saya nggak bisa nyebut nama, bahwa berapa orang itu diberi jabatan gembala atau pemimpin. Nggak ada yang milih. Maka taulah seluruh rakyat itu. Kenapa bisa tahu? Begini, firman-Nya tidak dibiarkannya gugur. Artinya, karena bangsa itu nggak punya pemimpin. Saudara bayangkan kalau bangsa nggak punya pemimpin jadi apa? Samuel keliling ke kota ini, ke kampung itu, keliling dia. Dari utara ke selatan, selatan ke utara, timur ke barat. Di satu kampung ini dia ketemu masalah, ada orang bermasalah, wah ribut, entah urusan keluarga, urusan uang, urusan tanah, urusan apa. Samuel datang, nyampaikan firman, karena dia pernah dengar dari bapak angkatnya Imam Eli. Udah, dia pergi ke tempat lain. Di tempat lain ada masalah lagi. Dia datang, dia memberikan kebenaran, dia sampaikan. Di tempat yang pertama tadi, selesai persoalan itu, orang heran. Lalu kan pasti punya teman, punya family, punya keluarga ke kota lain. Wah, kemarin waktu Samuel kesini, kami itu punya masalah berat dan Tuhan menolong. Wah, sama dong. Dia juga baru dari sini. Tadi kami ribut-ribut. Dia datang, dia sampaikan firman Tuhan. Dan apa yang disampaikan itu terjadi benar. Kami selesai.
ternyata minggu yang lalu, bulan yang lalu, di tempat A, di tempat B, di kota A, kota B mana, mereka cerita hal yang sama. Oh betul, bulan yang lalu Samuel pernah ke sini. Kami punya masalah berat, gak tahu siapa harus menyelesaikan karena gak ada pemimpin. Ternyata apa yang disampaikan itu terjadi benar dan kami selesai. Dari satu kota, satu kampung, terus setelah sekian lama. Firman yang Samuel sampaikan adalah firman Tuhan. Dan itu gak gugur, tapi jadi semuanya. Lalu kesimpulan mereka apa tadi? Ayo, apa kesimpulan rakyat? Maka ayo baca lagi, jangan lihat saya dalam kitab saudara, aku ngeliatin saya. Maka tahulah seluruh Taiwan. Dah lupa Israel ke Taiwan, no, saudara. Dari mana tadi? Dari Cilong sampai ke gitulah sudah. Kok dengar seperti pintu, bukan? Apa? Oke. Maka tahulah seluruh Taiwan dari Cilong sampai ke Oke, sudah saya ingat saja. Maaf, bahwa kepada berapa saudara itu diberi jabatan, ada panggilan Tuhan. Jadi nggak ada orang yang milih, otomatis tahu. Bukan gereja organisasi yang melantik, katakan amin. Tapi hasil dari kehidupan saudara sendiri dengan Tuhan. Terus kalau saya dipilih jangan puas. Ayat 21 ini penting. Tolong nanti kalau saya ada yang dipilih, bukan organisasi A, B, dan C, tapi Tuhan sendiri memilih saudara lewat semua kita. Dan Yahweh apa katanya? Selanjutnya, jangan lupa kata selanjutnya. Apa arti kata lain selanjutnya? Tangan saya sudah gini loh, masa nggak bisa ngerti ya? Terus ya jangan marah ya seterusnya. Kok ngotot sekali? Enggak. Dan Yahweh apa? Terus menerus, tidak boleh berhenti. Yang sudah dipilih nanti harus mengalami ayat ini. Dan selalu tidak putus-putus. Yahweh menampakkan diri di Silo. Silo itu pusat bait suci sebelum Yerusalem yang dipilih. Yang ngomong jadi cunglik dah gitu. Sebab ia, Yahweh Tuhan, menyatakan diri di Silo kepada siapa? Pemimpin yang terpilih itu dengan apanya? Perantaraan firman-Nya. Jadi kembali firman-Nya yang meneguhkan panggilan itu. Ya, saudara jangan taruh tegang. Kok mukanya tegang betul, kenapa? Relax saja. Amin, relax saja. Jadi begini, saya cuma usul keputusan di tangan saudara. Oke, saya cuma usul. Kalau waktu Tuhan tiba dan saudara harus menunjuk. Dan ingat, perjanjian baru beda perjanjian lama. Di perjanjian baru gembala nggak boleh satu, lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, tergantung. Oke, itu perjanjian baru. Namanya tim kepenatuaan. Begitu saudara baca nanti soal kitab. Nah, supaya Roh Kudus meyakinkan dan meneguhkan saudara dengan cara ini. Artinya, ini unik, betul unik sekali. Saya nanti akan cerita ke banyak tempat di mana saya melayani kalau mereka lagi krisis kepemimpinan. Saya akan jadikan gereja di Cungli ini luar biasa Tuhan bekerja. Karena nggak ada yang mulai, satu orang semuanya bersama-sama. Dan itu ini. Jadi kalau waktunya tiba begini, semua saudara, termasuk yang nanti akan dipilih, ya, semua saudara, nulis di kertas, siapa yang selama 9 tahun ini saudara lihat dalam hidup saudara kita itu ada panggilan gembala dan pemimpin. Ngerti maksudnya? Tulis di kertas. Semua. Termasuk yang dipilih pun boleh nulis. Karena dia bisa milih orang lain. Tapi jujur ya, bukan karena KKN atau KKN. Wah ini iparku, itu ponaanku, itu awas begitu. Ya, bukan karena KKN. Tapi betul-betul saudara melihat siapa yang selama 9 tahun ini saudara anggap layak. Nanti biar Tuhan yang melantik, nggak usah organisasi. Nah nanti, tapi nggak tahu kapan, ini bukan urusan. Saudara milih sendiri waktunya. Nah, kumpulkan semua kertas, lalu cari siapa yang paling banyak. Mungkin sampai ke-4 atau ke-3 atau ke-5 saya nggak tahu. Ngerti maksudnya? Nomor 1 siapa paling banyak, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa.
Nah, bagi saudara yang masih baru bergabung dengan gereja Zhongli ini, kalau saudara masih belum kenal siapa-siapa, saudara nggak apa-apa nggak nulis. Ya, yang sudah terlibat dari awal gereja. Di situ nanti kepercayaan surga akan luar biasa, katakan. Nah, seharusnya seperti itu gereja. Ingat, Tuhan tidak pernah memilih gembala seperti pemain sepak bola. Catat itu. Ngerti maksudnya? Lu ngerti nggak saya tanya? Memang ya di Taiwan saya nggak pernah dengar ada tim bola yang hebat. Ya, tapi kita semua tahu tim sepak bola bisa ngebon beli pemain lain. Gereja tidak boleh memanggil gembala yang dari luar kelompok itu. Alkitab menulis pemimpin dan gembala itu selalu keluar dari dalam sendiri. Katakan amin. Bukan seperti pemain bola kita bisa ngebon, manggil dari luar, tidak bisa. Karena nggak kenal. Betul tidak? Itu Alkitab. Maka itu banyak gereja berantakan karena panggil dari luar. Orang itu hebat di tempat itu, belum tentu hebat di tempat yang akan dia diutus. Belum tentu. Karena dia nggak tahu dari awal bagaimana panggilan orang itu. Ngerti maksudnya? Maka itu jangan cara berharap ada gembala, pendeta dari Amerika, dari Malaysia, dari Indonesia akan memimpin saudara. Jangan. Saudara akan luka, orang itu pun akan terluka karena nggak kenal. Ya, jadi ya dari dalam sendiri. Oke, ini bagian yang pertama saja. Jadi urusan saudara nanti dengan Roh Kudus masing-masing. Nah, janji yang sudah dipilih tidak boleh menolak. Karena Tuhan yang memakai semua saudara untuk melihat apa panggilan saudara kita itu. Maka itu akan kelihatan yang dipilih itu siapa. Ya, waktunya terserah saudara, saya nggak ikut-ikut. Oke, kita lanjut sekarang. Untuk apa perlu pemilihan itu? Ada dua alasan. Satu, Tuhan harus memberi otoritas. Tahu otoritasnya? Presiden yang terpilih, otoritasnya dari pemerintah. Saya nggak tahu kalau istilah Taiwan apa, dari anggota DPR yang melantiknya nanti. Ada yang pegang otoritas. Nah, Tuhan ingin memberikan otoritasnya kepada para pemimpin yang dipilih nanti. Yang kedua, dengan otoritas itu, maka domba-domba akan terpelihara dengan baik. Jadi ada yang ngurus nanti itu dan gak harus full time. Ingat ya, tidak harus full time. Paulus itu gembala yang hebat, tapi dia gak full time. Dia tetap punya bisnis. Jadi nanti yang dipilih yang berhaku full time, enggak, jangan. Saya nggak setuju karena Alkitab tidak mengajar gembala atau pemimpin harus full time, nggak punya kerjaan. Tidak, itu malah buat susah jemaat nanti. Ya, karena Alkitab mengajar seperti itu. Lalu dari mana ada gereja pendetanya full time? Itu dari agama-agama. Semua agama di dunia, Buddha, Hindu, Islam. Pemimpin rohaninya tidak boleh kerja. Nah itu mereka. Tapi Kristen tidak. Paulus itu kerja. Luar biasa. Maka itu dia hebat dipakai oleh Tuhan. Jelas? Sekarang kita belajar untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita akan menjadi dewasa dan kita menjadi pemenang. Saudara, sampai hari ini masih banyak orang Kristen. Itu selalu kalau jumpa Tuhan, kalau kebaktian, ada pendeta datang dari luar, ada doa malam, doa pagi, selalu jemaat minta didoakan. Saya punya masalah ini, punya masalah itu. Nanti minggu depan datang orang yang sama, saya punya masalah lagi. Terus kapan habisnya nih masalah? Betul tidak? Nah, hari ini kita akan belajar masalah itu nggak usah didoakan. Nanti dia pergi sendiri kalau capek. Saya ulangi lagi. Masalah itu nggak perlu didoakan. Dia kan pergi sendiri kalau dia capek. Oke, ingat. Kalau bukan saudara yang membuat masalah capek, maka masalah akan buat. Nah, saudara yang capek. Ayo milih yang mana? Kalau saudara hidup tidak mau menyusahkan iblis, maka iblis akan menyusahkan saudara. Dan ini banyak terjadi. Saya ulangi lagi. Kalau saudara tidak mengusir iblis, iblis mengusir saudara. Selalu satu di antara dua. Nah, selama ini orang Kristen kebanyakan iblis yang menyusahkan, iblis yang membuat masalah. Harusnya kita yang buat masalah untuk mereka. Kok
nggak amin sih? Pulang yuk pulang. Kalau nggak amin, diajak ngomong, diam saja, heran ini. Saya ulangi lagi. Jadi kalau saudara tidak membuat iblis susah, berarti mereka akan buat saudara apa? Susah. Siapa yang goblok kalau begitu? Nah itu dia. Masa goblok kok nggak habis-habis? Hari ini kita datang, kita akan belajar untuk membuat susah iblis. Kita akan buat mereka bermasalah. Sudah terlalu lama mereka bodohin kita. Hari ini kita balik balas kepada mereka. Amin. Iblis itu paling keder, tau keder ya, paling takut kalau ada orang Kristen nggak takut mereka. Betul? Seringkali kita takut mereka. Maka itu jangan pernah mau dibuat masalah oleh iblis. Balik kita buat masalah kepada dia. Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita nggak punya masalah. Tidak. Betul? Saya akan tunjukkan dua ayat ini. Mazmur 34 ayat yang ke-19. 19 di Alkitab saudara. Oke. Perhatikan. Apa arti kata kemalangan? Malang. Apa ayo? Apa artinya? Malang itu artinya apa? Kesusahan, kesedihan, apalagi persoalan. Nah ini yang lahir di Malang jangan tersinggung. Saya nggak tahu saudara pernah dengar nggak ada orang Indonesia bisa aja. Jadi menggabungkan nama-nama kota. Orang yang paling celaka di dunia ini adalah orang yang lahirnya di Malang, gedenya di Balikpapan kan kecepit. Ya enggak. Terus besar dikit di Palu, benjol dia. Ya enggak. Dari Palu sudah benjol pindah ke Sorong. Betul, dari Sorong belum tua pindah ke Serang. Wah ini orang paling celaka di dunia ini. Saya nggak tahu kok bisa ada orang mikir gitu. Memang nama-nama kota Indonesia itu apa itu? Oke. Kemalangan jadi artinya apa? Kesusahan. Iya. Iya, saya juga belajar nama kota. Saudara tahu nama Pontianak, Kuntien? Itu artinya kan kuntilanak. Yo bener saudara. Itu dari kata kuntilanak. Kok gitu jadi nama kota? Yang orang Pontianak jangan tersinggung. Ya, kuntilanak itu Kuntien. Oke lanjut. Nah, enak nggak orang punya kemalangan itu? Nggak enak. Tapi lihat kemalangan siapa? Baca, kemalangannya siapa? Orang benar. Siapa orang benar? Kita, gereja. Orang benar itu anak-anak Tuhan yang benar atau yang salah? Lalu saya tanya, orang benar itu adalah anak-anak Tuhan yang benar atau anak Tuhan yang salah? Yang benar. Nah, seharusnya orang benar. Ya, ini dalam teori agama. Seharusnya orang benar punya masalah, nggak punya kemalangan, nggak seharusnya. Enggak. Nah itu salah. Lihat ayat ini. Ternyata kalau kita sudah benar sekalipun, mengapa Papa tetap izinkan ada kemalangan dalam hidup kita? Ini diizinkan tidak? Papa izinkan nggak kita ngalami kemalangan itu? Diizinkan. Aneh. Maka itu kalau ada masalah, saudara jangan nangis. Nanti masalahnya besar kepala. Betul? Tapi kalau masalah datang, saudara tertawa. Nah, lu lagi kenal gua. Amin. Lu kenapa kenal? Kan kena masalah bukan? Ayo, yang lahirnya tahun 40-an, yang keluaran tahun 50-an, tahu istilah itu? Yang keluaran tahun 60-an, yang 80-an belum dihitung dulu. Masih kecil-kecil itu. Nah, kalau saudara lahir tahun 40-an, lahir tahun 50-an, lahir tahun 60-an, lahir tahun 70-an, berarti kalau lahir 70-an sekarang 40-an, kalau lahir 80-an sekarang 30-an umurnya. Ayo, dari tiap tahun yang kita lewati, ada masalah nggak? Yang benar. Masa? Betul? Berarti makin tua harusnya makin pengalaman dengan masalah. Loh kok nggak amin? Coba dengar baik-baik. Harusnya makin tua umur kita makin apa dengan persoalan? Biasa. Oh, hari-hari ketemu mereka kok. Lu ya atau tidak? Cepat jawab. Ya. Maka itu kalau dia datang sambutlah. Ya lu lagi kenal gua. Ayo duduk sini, mau apa sekarang?
Kan dulu tahun 66 kan lu pada datang toh. Terus tahun 70 saya ada, tahun 80 ada kamu. Loh ya atau tidak? Ya. Maka itu kalau mereka datang lagi tertawalah. Sudah kenal kok. Maka itu betapa banyak orang benar itu bodoh. Ketika masalah datang, aduh kok lu lagi? Nangis malahan. Ketika setan melihat saudara, masalah datang, persoalan datang, saudara menangis. Disitulah saatnya setan menghancurkan saudara. Tapi kalau mereka datang dan saudara tegar, kan sudah kenal. Loh, saya tanya lagi, sudah kenal belum? Sudah, saya sering kok. Jadi seharusnya bukan hal baru lagi, bukan kalau namanya masalah itu, ya atau tidak? Maka itu ketika kemalangan orang benar banyak. Tetapi papa bagaimana? Ayo baca, papa bagaimana? Melepaskan siapa? Dia itu siapa sih yang dibaca dianya? Saya tanya lagi, baca dia lagi. Saya, gitu loh kok. Bingung sekali. Ayo, Tuhan melepaskan siapa? Dari semuanya itu. Semuanya itu apa? Masalah. Amin. Berarti orang benar punya masalah tidak? Punya, malah banyak lagi. Banyak toh. Maka itu kalau masalah sedikit mintalah, karena jatahnya banyak kok dikasih sedikit. Jangan tertawa, ini serius. Kalau duit maunya banyak, awas ya. Masalah pun harus banyak karena ditulis jatah kita, supaya kita jadi dewasa dengan masalah itu. Amin. Luar biasa. Tolong ya, tadi yang belum baca apa itu warta jemaat yang soal memberi itu bagus sekali. Ayo, seringkali dapat nggak dibaca, disimpan lagi, terlalu betul itu. Iya, ayo baca itu. Itu bagus sekali. Ya, udah dibaca itu, nanti hitung dulu. Betul, menarik sekali. Siapa yang nulis itu? Dapat dari mana? Siapa, Tin? Siapa yang buat warta siapa? Oh iya, dapat dari mana, Tin? Dari apa lo? Bagus itu, saudara. Ya, ada orang kaya punya kerbau 19, anaknya 3. Nah, waktu mau mati bagi warisan. Anak pertama dapat setengah, anak kedua dapat berapa, saya lupa itu. 1/4, anak ketiga 1/5. Nah, bingung waktu mereka bagi. Masa kerbau dipotong-potong? Ya itu kan ganjil. Baca itu bagus sekali. Lalu ada tetangga mereka orang sederhana, cuma punya kerbau 1. Nah, bapak tua ini nggak rela lihat 3 anak yang sudah tinggal mati bapaknya itu bertengkar karena warisan. Lalu kerbau yang 1 dia beri. Jadi dia punya kerbau nggak yang orang miskin ini? Nggak punya. Ternyata ngitungnya bagus. Ya udah. Jadi kerbaunya jadi berapa sekarang? 20. Oke? Nah, sekarang kamu bagi. Yang setengah dapat berapa? Ayo, dapat berapa setengah? 10. Yang 1/4 dapat kok 20 gimana? Ini ngitungnya kayak nggak pernah ngitung dulu. Siapa ngomong 20 tadi? Yang 1/4 dapat 5. Nah, yang 1/5 dapat berapa? 4. Kalau di total 15. Jadi yang 1 balik lagi ke orang itu. Hebat itu matematikanya. Nah, maka itu saudara jangan takut. Hei, kenapa di belakang ribut sendiri itu? Kenapa, Susan? Kenapa itu, Susan? Saudara, maka itu dalam hidup ini belajar. Saya belajar begini. Saya tidak tahu berapa banyak ini soal memberinya yang ngikuti berita-berita tentang itu National Geographic, tentang nature alam ini. Ayo. Antara sapi dengan harimau, yang paling banyak dimakan orang itu siapa? Yang benar. Masa? Harimau enggak? Oke. Sekali ada yang makan. Oke, dengar. Aneh bukan? Yang enggak dimakan orang punah. Loh, betul enggak? Yang dimakan orang enggak habis-habis. Apa? Loh, harimau juga dipelihara, malah bebas mereka. Itulah rahasia memberi. Ternyata orang memberi itu nggak akan punah. Justru yang pelit cepat mati. Cara itu baik-baik. Belajarlah dari sapi, jangan jadi harimau. Beri.
maka Tuhan akan juga memberkati kita jadi berkah. Oh, jangan amin dulu, beri dulu, jangan diberinya bilang amin, awas. Jadi masalah itu baik atau tidak? Baik, kita dilatih supaya kuat. Mazmur 37 ayat yang ke-23. Yahweh bagaimana menetapkan apa? Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini baik enggak Kristen seperti ini? Benar enggak? Hidup berkenan, lalu langkah-langkahnya dikuatkan. Mungkin yang enggak bawa apa? Cungun senjing bisa dibuka itu yang Mandarinnya apa? Lihat. Ada beda enggak? Kalau sama ya sudah. Tolong Tintin lihat ya. Ini rahasia yang luar biasa. Orang yang hidupnya berkenan kepada Bapa ditetapkan langkahnya, dikuatkan. Nah, saudara ini bisa bahasa Mandarin, lihat itu. Semua kata Tuhan dalam Alkitab bahasa Indonesia di Mandarin itu Yehovah. Tapi kata Allah dalam bahasa Indonesia itu Ju. Itu bedanya. Jadi Alkitab bahasa Indonesia ini salah terjemahnya. Maka itu selama saudara kenal saya bacanya saya pakai sistem Mandarin karena itu yang benar. Bagaimana Tin? Betul menetapkan sama kata itu? Apa? Jadi ya, ditetapkan, dilindungi. Nah, saudara lihat. Orang benar ya? Orang berkenan? Oke. Lihat ayat 24. Kaget. Sudah dikuatkan, diteguhkan, ditetapkan langkahnya, dan ini orang berkenan. Tapi kok bisa? Ayo baca 24. Dia bisa? Nah, ini rahasia. Sebetulnya kalau orang itu berkenan kepada Bapa dan langkah-langkahnya Yehovah menetapkan. Pakai kata itu apa? Liting. Nggak bisa jatuh dong. Betul tidak? Tuhan kok yang menguatkan. Sungguhnya sama pakai kata jatuh? 24. Jadi kakinya kalau kepleset. Iya, terpleset. Saudara dengar. Dari dua ayat ini kita mendapatkan kebenaran. Walaupun orang itu Kristen rajin berdoa, setia kepada Tuhan, rajin baca Alkitab, semuanya baik, bisa punya masalah enggak? Ya sudah. Maka itu kalau masalah datang jangan minta didoakan. Loh kok enggak amin? Tolong ya para gembala, Tintin, Jack, siapa lagi ini, Budi, siapa lagi, Edi, jangan mau doakan jemaat. Tolong masalah saya, tolong masalah saya. Hari Selasa malam, saya nggak tahu orangnya di sini nggak, saya lupa juga. Selesai mengajar, jangan ngomong, ketahuan, susah ini ngomongan. Dia ngomong gini, Pak, tolong doakan saya. Jatah saya cuma dapat 5, harusnya 40. Saya bingung, jatah apa? Saya kan nggak ngerti istilah itu. Oh, jadi dia kerja di satu perusahaan TKI, harusnya bulan ini harus 40 orang. Ternyata cuma dapat 5, jadi sepi. Saya langsung nggak mau doakan. Saya bilang, nikmati sepi ini supaya saudara bisa punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Awas yang toko sepi, kerja sepi minta didoakan. Awas. Harusnya bersyukur. Terima kasih sepi Tuhan. Saya punya waktu banyak baca Alkitab, berdoa. Dulunya atau tidak? Ya. Maka itu tolong para gembala kalau jemaat minta doakan, tanya dulu doa untuk apa? Oh enggak usah. Nikmati saja. Sekarang kamu pulang supaya bisa doaan dengan suami, dengan istri, bisa jalan-jalan dengan anak. Masuk kerja terus, duit terus. Awas ya. Amin. Jadi masalah itu indah tidak? Indah. Karena Papa punya tujuan yang baik untuk kita, melatih kita. Nah ini loh, orang berkenan, langkah-langkahnya diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Liting tadi, toh bisa jatuh. Karena Papa ingin membentuk kita jadi dewasa. Amin. Itu yang dia ingin. Jadi sebelum saudara minta doa, awas yang langganan kalau ada pendeta datang dari kota lain, negara lain, lalu rame mau ke depan, doakan, terus minyak urapan jadi rebutan. Awas, bertobat. Itu tidak jadi Kristen dewasa lagi. Ya,
Udah? Ibrani 12 mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Oh, sampai 11. Oke. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng, jangan remehkan didikan Yahweh. Dan janganlah putus asa apabila kita diperingatkannya. Karena Yahweh menghajar orang yang dikasihnya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Coba lihat, dihajar dan disesah, itu enak nggak? Jawab, enak tidak? Sungguhnya apa, Tin? Dihajar dan disesah? Pukul. Terus satu lagi? Pukul. Terus yang satu lagi? Sama satu kata atau dua kata? Sungguhnya? Oh, satu kata aja. Pientah. Diajar. Oh ya, wanciao mengajar dan disesah. Pientah. Enak enggak itu? Enggak enak. Terus ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran itu, didikan itu, pientah tadi itu, Tuhan memperlakukan kita sebagai apanya? Anaknya. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar? Pientah lagi kata itu? Bukan. Oh, wanciao ya, diajar kata itu. Nggak ada. Ya, semua anak pasti dihajar, wanciao ya, oleh papanya. Ayat 8. Tetapi jikalau saudara ingin bebas dari, lah ganjarannya pakai kata apa itu? Sungguhnya apa? Ayat 8. Ganjaran sama didikan juga ya apa? Nggak ada anak yang bebas ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka saudara dan saya bukanlah anak. Wih, ngeri dong. Tapi anak-anak gampang, anak-anak yang anak gampang, anak yang nggak sah, begitulah. Saudara, kita harus menerima didikan. Ayat 9. Selanjutnya, dari papa kita yang sebenarnya di dunia ini kita beroleh ganjaran. Dan papa itu kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, itulah pencipta alam semesta, supaya kita beroleh hidup. Ayat 10. Sebab papa kita yang di dunia ini mendidik kita dalam waktu yang pendek. Betul? Masa ada papa ngebuki anak selama setahun nggak berhenti-berhenti? Loh, betul tidak? Mati itu anak. Pendek saja waktunya, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Papa di surga menghajar kita untuk kebaikan kita. Katakan amin. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi Mazmur 34 dan Mazmur 37 tadi, ini tujuannya. Supaya kita diberkati, hidup dalam kebenaran, kita dapat bagian dalam kekudusannya. Ayat 11, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memang tiap ganjaran pada waktu yang diberikan enak atau tidak? Tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Luar biasa ini. Bisa berkata amin untuk ini? Siapa tahu kata pelatnas ya, di Taiwan pasti ada itu. Kalau ada orang mau ikut kejuaraan olahraga internasional, maka harus masuk ke tempat pelatihan. Apa sungguhnya sini? Tempat itu, tahu nggak? Dididik, ya. Ngerti maksud saya? Itu selama sekian bulan. Tidak semua kita pernah tahu itu, tapi saya sering nganterin beberapa anak-anak kami yang ikut pelatnas dalam banyak olahraga. Wih, itu ketat sekali. 1, tidak boleh bawa handphone. Kenapa? Karena takut pacarnya nilfunin terus. Itu telepon pacar itu mempengaruhi atlet itu. Betul apa kok pacarnya manja-manja. Nanti pasti nggak menang dia. Oke, nomor 2, jam tidur diatur. Nggak boleh semau-maunya. Nomor 3, makan. Betul, ngikut pelatnas itu ditimbang makanannya.
dan tidak boleh sembarang, saudara. Nomor 4, semua ada jamnya, nggak boleh bebas. Enak nggak? Nggak enak, karena melawan kebebasan dirinya. Tapi mengapa mereka mau? Itu kan disiksa sebetulnya. Betul. Kenapa mau? Siapa bisa jawab? Pengen jadi juara. Maka itu Rasul Paulus di 1 Korintus 9 menulis, kalau kita olahragawan harus mau dilatih. Kalau kita petinju jangan ngawur ninjunya. Nah, seperti itu Kristen kita. Siap jadi Kristen yang benar mulai hari ini? Jangan cengeng. Tahu cengeng? Apa? Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Apa banyak? Oh, jangan banyak-banyak no. Nah, yang suka tersinggung. Oh, banyak juga tuh. Gimana banyak semua ini? Terus jadi apa ini orang-orang ini? Nah, lupa disapa marah. Oh, banyak itu. Nah, ini kalau banyak semua terjadi apa ini? Maka itu gereja ini perlu ada otoritas. Supaya ada yang gebukin saudara. Amin. Ada yang mendisiplin saudara. Harus menang jadi Kristen. Saya akan akhiri dengan satu-satunya tanda. Nah, mencapai semua kemenangan ini hanya ada satu tanda. Mari kita buka Kolose 3 ayat 3. Ini ayat yang terakhir. Kolose pasal 3 ayat yang ketiga. Ini kunci kemenangan kita. Kalimat pertama saja. Saya baca ya. 1, 2, 3. Sebab kamu telah mati. Titik. Stop. Telah mati. Apa itu mati? Bukan meninggal dong. Yang paling gampang, apa tanda orang mati? Yang paling mudah. Tidak bernapas, bukan. Tidak bergerak, bukan. Tidak apa? Tidak bisa melawan, hampir betul. Ada satu kata yang paling gampang. Tidak tersinggungan. Kok dibilangin kok. Loh, betul? Lah gini, saya beri ilustrasi. Baca surat-surat Paulus, baca hidup Tuhan Yesus. Semua yang percaya Yesus harus mati secara daging, betul tidak? Hawa nafsunya, emosinya, kedagingannya, ketamakannya, rasa tersinggung, iri hati, betul? Harus mati semuanya. Sebelum kita mati, kita nggak akan menang jadi Kristen. Maka itu ayat ini berkata, sebab kamu telah... Oke, kata kamu kita baca dulu dengan nama sendiri. Ada yang lupa namanya? Loh, saya tanya, nggak ada. Oke, jadi gini, sebab Daniel telah mati. Oke, satu, jangan bilang Daniel, namamu sendiri. Semua ya, yang di belakang juga. Ayo, merah walaupun gendong anakmu, ngomong. 1, 2, 3. Sebab Daniel. Kurang-kurang, nggak dengar namanya mana itu, nggak muncul. Ayo, awas, boleh gini. Sebab telah mati, nggak boleh begitu. Harus jelas namanya, supaya setan dengar. Karena kalau setan tahu kita sudah mati, setan gak akan ganggu orang mati. Yang dia ganggu orang hidup. Karena orang hidup masih bisa diajak judi, diajak mabuk, diajak berzina masih bisa. Tapi orang mati gak bisa. Oke, nama 1, 2, 3. Sebab Daniel telah mati. Coba dicubit, mati gak? Oke, begini ilustrasinya. Oke, itu ya. Ya, ini kejadian benar saudara. Ya, dalam arti ilustrasinya. Satu hari kalau ada saudara mau melayat ke orang mati, tapi peti belum ditutup, jadi masih bisa ngelihat. Nah, kebetulan hari itu saudara bawa teman yang mau ke tempat lain, tapi mau mampir dulu ke rumah duka itu. Nah, waktu saudara datang bersama teman ini, saudara, keluarga yang meninggal lagi sibuk terima tamu yang lain, sehingga di depan peti itu kosong, cuma ada saudara dan teman itu. Nah, kebetulan yang mati ini memang orangnya wajahnya jelek sekali. Ya, kebetulan, dengar dulu baik-baik. Ya, walaupun sudah di make up tetap jelek kalau orangnya jelek. Ketika saudara sampai di depan peti bersama teman, kan saudara sudah kenal, jadi nggak surprise, nggak apa-apa. Tapi teman ini kaget, dia ngomong, oh teman, wih jelek sekali. Tiba-tiba dari peti nampel teplok begitu. Jangan dikubur. Loh, kenapa? Loh, kenapa jangan dikubur? Masih apa? Masih tersinggung. Nah, itu dia. Loh, betul nggak? Loh, sudah mati dong, jelek kok marah? Berarti nggak mati. Awas. Jadi dosa yang paling sederhana atau pintu dosa itu tersinggung. Ingat-ingat itu. Jadi saudara
Di Zhongli tidak boleh ada tersinggungan, berarti masih hidup. Yang suka tersinggungan umumkan di jemaat. Singgung dia tiap hari 400 kali. Telepon, SMS, ngomong gigimu jelek betul. Masa make alis kok miring-miring begitu? Itu bagaimana lipstikmu kok ngomongin, rambutmu jelek sekali. Kenapa bajumu nggak matching dengan celanamu? Ngomongin sudah terus begitu. Amin. Loh, jadi orang yang suka tersinggung nggak bisa didoakan, juga nggak bisa